Selamat malam Kak, kami dari kelompok 8 kali ini akan membahas tugas 7 1 yang terdiri dari saya sama Nathan yang akan membahas soal yang nomor 1 dan yang untuk nomor kedua itu ada Firda ke yang bagian C itu Leta dari bagian D Rama. Jadi untuk yang soal nomor A, eee, soal nomor A itu nomor satunya itu sebuah hadis memiliki spesifikasi sebagai berikut. Kapasitasnya sebesar 220 GB, kecepatan rotasinya 10.000 RPM, jumlah byte per sektor 512 byte, jumlah sektor tracknya adalah 300 sektor dan rotasi time adalah 5 ms. Jika data sebanyak 2.700 sektor terdapat berurutan, jawablah pertanyaan di bawah ini. Berapa track yang ditepati oleh data tersebut? Jadi caranya itu ya kita cari yang data sebanyak 2.700 sektor ini kita bagiin sama 300 sektor. Jadi kan ada 2.700. Nah, kalau 7/300 ini ketemu kalau tracknya itu ada 9. Yang B, berapa milisekund rotasional delay hadis tersebut? Untuk nyari rotasional delay itu misalkan 1 menit itu kan 60 detik. Nah, dari detik itu kita pindahin dulu ke ms ininya, satuannya. Terus habis itu kalau udah jadi ms kan kalau 60 detik itu kan jadi 60.000 ms kan. Nah, habis itu dibagi sama kecepatan rotasinya nih, dibagi 10.000 jadi ininya rotasional delay-nya itu 6 ms. Untuk yang C, berapa milisekund waktu yang diperlukan untuk membaca data saja sebanyak 1 track. Jadi untuk nyari yang jadi kalau, baca data sebanyak 1 track itu dia bakal setara sama ini, sama apa, sama rotasional delay-nya kalau cuma 1 track. Jadi dia bakal 6 ms. 6 milisekund. Berapa yang jawaban yang D, berapa apa pertanyaan D, berapa milisekund waktu untuk membaca data yang terdapat pada track pertama atau ke-1 termasuk access time. Nah, pertama kita cari dulu kan, rotasional delay-nya ini rata-ratanya berapa. Jadi kita 6 ms sama kita ketemu itu kita bagi sama 2 jadi 3 ms. Habis itu dijumlahin 6 ms ditambah 3 ms. Jadinya 9 ms itu atau 9 milisekund. Untuk yang E, berapa milisekund total untuk membaca data yang terdapat pada track kedua termasuk access time. Nah, kalau dia pindah ke track kedua, nah itu ditentuin seek time-nya yang ini, rata-rata seek time-nya yang 5 ms ini. Jadi dia ditambahin di sini kalau udah masukin track kedua. Jadi 5 milisekund. Jadi itunya rumusnya ya seek time ditambahin sama rata-rata sama ininya, tambahin juga sama rotasional delay-nya. Jadi 5 milisekund tambah 6 milisekund tambah 3 milisekund jadi 14 milisekund. Untuk yang F, berapa milisekund total waktu untuk membaca semua data tersebut. Jadi pertama tuh kita cari dulu waktu bacanya, waktu baca 1 sektor. Caranya itu 1 dibagi sama 300 sektor ini. Terus dikali sama tadi yang kita ketemu ini rotasional delay-nya berapa. Jadi 1/300 dikali 6 ms ketemu 0,02 ms. Terus kita cari total waktu untuk membaca sektor, yaitu seek time ditambah sama rotasional delay-nya ditambah sama berarti waktu baca 1 sektornya. Jadi 5 ms tambah 6 ms ditambah 0,02 ms. Ketemu 11,02 ms. Nah, jadi kalau dari ketemu itu kita bisa cari udah ketemu kan waktu untuk baca 1 sektor kan. Jadi kita bisa nyari untuk semua datanya berapa. Jadi kan datanya di sini kan tulisannya kan 2.700 sektor kan. Nah, jadi 2.700 sektor itu tadi dikali sama 11,02 ms itu yang untuk baca 1 sektor. Jadi dikaliin sama 2.700 jadi ketemu 29.754 milisekund. Kalau kita dari detik jadi 29 detik 29 detik,754. Terus untuk yang G, berapa ukuran kb yang dibaca dikali di atas. Kan tadi kan ada semua variabel kan ada 2.700 sektor kan. Nah, itu kita kali sama ini sama jumlah byte per sekornya yaitu 512. Ketemulah 1.382.400. Nah, kalau misalnya mau dibagi kb, maka 1 kb itu kan 1024 byte. Jadi ya 1.382.400 itu dibagi sama 1024 jadinya 1.390 kb. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, ini kalau yang B itu kan yang A ditanya millisecond rotational delay hadisnya. Nah, iya sama kayak sama yang tadi itu yang hitung kan 60 ya itunya. 60 detik diubah jadi millisecond jadi dikali 1000. Jadinya 60.000 dibagi 6.000 dari RPM-nya. Jadi 60.000 bagi 6.000 itu dapat 10. Nah, terus millisecond terus sampai berapa millisecond waktu yang diperlukan untuk membaca data sebanyak 1 sektor. Nah, itu cara hitungnya rotational delay yang tadi dibagi jumlah sektornya. Jumlah sektornya kan 400. Jadi 10 dibagi 400. Jadi ketemu jadi 10 terus 100 berapa tuh? 0,025. Ya. Jadi yang B itu 0,025. Terus yang C, berapa millisecond total waktu yang diperlukan untuk membaca data sebanyak 1 sektor termasuk access time. Nah, itu total waktunya itu dari penjumlahan yang coba yang soal atas. Nah, dari kan seek time-nya 4. Nah, terus ditambah 5 milisekund itu dari yang rotational delay dibagi 2 dari rata-ratanya. Dari rata-rata rotational delay. Terus ditambah lagi sama yang B yang 0,025 tadi. Jadi 4 ditambah 5 ditambah 0,025 jadinya 9,025. Gitu. Nah, terus coba soal. Yang D. Yang D. Yang D itu kan ditanya berapa banyak sektor yang ditempati oleh file tersebut. Nah, kan satu sektornya itu 512 byte ya. Diubah dulu enggak diubah maksudnya yang terus selanjutnya yang filenya kan ukurannya coba ke atas soal. Kan sektornya itu 512 byte, terus ukuran filenya kan 2800 kilobyte. Nah, 2800 kilobyte ini perlu diubah ke byte. Jadi dikali 1024. Jadi kan ketemu tuh 2.867.200 byte. Nah, udah ketemu itu dibagi jumlah byte per sektornya yang 512 itu. Jadi 2.867.200 dibagi 512 jadinya 5.600 sektor. Nah, terus coba ke yang soal yang nomor 2. Nomor 2 ini kan diketahuin cache memorinya ada 5 baris aja. Terus urutan pemrosesan datanya itu PQTSA dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya kita perlu ini sih. Lebih enaknya perlu tabel, tapi kalau misalnya enggak juga lupa. Jadi kan ada 5 baris. Nah, gimana ya? Enggak ada tabelnya. Kan awalnya kan PQTSA ya, yang 5 awal itu ada PQTSA. Nah, terus kan jalan ke kanan kan. Nah kan karena P-nya itu udah ada di sebelumnya. Jadi tetap di skip aja gitu jadinya. Lanjut ke U masukin U ini masukin. Nah, terus karena yang sebelumnya itu kan U enggak ada ya, berarti bisa masuk. Nah, P-nya berarti kan keluar ya. Jadinya tinggal QTSAP. Jadi QTSAP. QTSA. Nah, ini nggak bisa. Ini bisa nggak sih? Bisa. Apa cuma bolongnya bisa? Oh, nggak tahu ya. Kayak gitu. Gini ya. Kan ada 5 baris tuh. Di sebelumnya kan 5 baris aja. Nah, terus kita ambil 5 input awal yang P, Q, T, S, A. Nah, terus jalan tuh ke kanan. Kan masuk P ya. Masuk P. Karena yang P yang di sebelumnya itu udah ada P, berarti di skip aja.
Lanjut. Silakan. Yang U itu kan nggak ada. Bentar. Itu kan nggak ada nih, berarti bisa masukin. Nah, kalau U-nya masuk berarti P-nya keluar. Jadi tinggal KITSA P. Kayak gitu. Nah, terus sampai selanjutnya itu kan kayak gitu aja. Pokoknya intinya kalau misalnya udah ada di sebelumnya itu di skip aja. Nah, terus kalau belum ada dimasukin, terus data yang paling bawah itu maksudnya data yang paling itu dikeluarin. Nah, terus kan sampai akhir tuh jalan, terus ketemu tuh R-nya itu yang dikeluarin. Jadi X menggantikan R gitu. Nah, ya. Oke, lanjut. Yang soal A itu berapa panjang minimal atau lebar alamat. Nah, itu main memorinya kan 2 GB. Jadi 2 GB itu 2,31 byte. Nah, untuk akses seluruh alamat memori panjang minimal yang diperlukan itu 31 bit dari 2,31 bit tadi. Nah, terus yang B, berapa jumlah bit word yang diperlukan? Itu kan ukuran data produk 64 bit dan 64 itu 8 byte. Jadi yang diperlukan iya 64 bit, tapi gue nggak tahu sih yang B ini. Habis itu yang C itu jumlah bit line. Ukuran cache-nya kan 2 MB. Jadi buat nyari jumlah baris itu ukuran cache per ukuran blok. Jadi 2,21 byte per 2,3 byte. Jadinya 2,18. Jadi baris yang diperlukan itu 18 bit. Habis itu yang D itu mana aja yang D? Jumlah bit type per memory. Nah, rumusnya itu total alamat dikurangi bit index ditambah bit offset. Jadi 31 yang dari apa namanya? Mark minimal tadi kan 1 bit. 31 dikurangi 18 ditambah 3 jadinya 10 bit type-nya betulin. Jumlah bit type-nya. Buat yang E itu berapa nomor baris alamat 0 kali 1 2 3 4 5 6 7 8 itu 0 kali 1 2 3 4 5 6 7 8 hasilnya 001 0010 0011 0100 0101 0111 1000. Nah, 3 bit terakhir itu offset. Jadi 18 bit setelah offsetnya itu adalah 0010 0011 0100 0101 0111 1000 itu 18 bit. Jadi indeksnya 0 kali 2 3 4. Buat yang nomor 2 itu 3 manfaat penggunaan write. Itu yang pertama itu bisa dikartin kerja. Contohnya kayak membagi data ke dalam string itu bisa diakses bersamaan gitu. Yang kedua, redundansi data. Itu bisa nyimpan saldo data di beberapa disk. Yang ketiga itu melindungi data dari kehilangan karena kegagalan hard drive. Dah. Terus lanjut di soal nomor D, yang pertama itu ada berapa panjang MAM minimal atau dalam minimal yang agar dapat masuk alamat pada nomor tersebut. Kan lebar alamat minimalnya itu 112 MB. Perbandingan itu sama dengan 2,27 byte. Jadi 512 MB dikalikan dengan 2,27. Yang itu karena lebar alamat minimalnya itu 512 MB. 1 MB-nya kan 2,20 byte. Jadi 512 MB dikalikan sama 2,20 byte sama dengan 2,29 byte. Jadi untuk panjang minimal MAM-nya itu 29 bit. Terus yang B, berapakah jumlah bit word yang diperlukan? Satu word itu biasanya ada 32 bit, cuman satu word yang ditampung dalam satu cache file itu kita 16 bit, 16 byte. Nah, satu byte itu kan 8 bit, jadi 16 byte dikalikan sama 8 jadi 128 bit jumlah wordnya. Terus yang C, berapakah banyak baris atau line pada cache memori tersebut? Ukuran cache-nya itu sekitar 8 KB, satu KB-nya itu 1024 byte. Jadi 8 KB dikalikan 1024 jadi 8192 byte. Terus kita tentukan total cache-nya itu ukuran cache dibagi jumlah line sama jumlah line-nya. Ukuran cache-nya tadi kan 8192 byte. Jumlah line-nya itu 16 byte sama jumlah line-nya itu 4 line. Jadi 8192 dibagi 16 dikali 4 sama dengan 128 set. Terus kita cari total line-nya itu total set dikalikan sama jumlah line. Jadi 128 dikali 4 sama dengan 512 line. Terus yang D, berapa jumlah bit set pada cache memori tersebut? Jumlah barisnya kan 512 line. Terus jumlah line-nya 1 line, total set 48 KB, ukuran line-nya 16 byte, terus total setnya jadi 128 set. Untuk mencari jumlah bitnya itu, log 2, 128 sama dengan N-nya 7 bit. Jadi si jumlah bit set pada cache itu ada 7 bit. Terus yang E, yang itu jika data yang terletak pada alamat 0 hexa 0112356 akan dikali cache memori pada nomor berapa dalam hexadesimal dalam data tersebut akan ditaruh. Nah, kita ubah dulu si alamat hexa 1112356 ini jadi detail. Nah, si alamat itu jadi 000 0001 0001 0010 0011 0100 0101 0110. Nah, untuk mencari offset itu kita ambil 4 bit terakhir dari si alamat biner yang tadi. Jadi yang kali itu 0110 sama dengan 6. Terus indeks setnya itu 7 bit terakhir setelah offset. Jadi yang 7 bit terakhir itu 100101. Terus tagnya itu 18 bit setelah indeksnya sama offset. Nah, kan yang diminta itu nomor set berapa dalam hexadesimal data tersebut yang akan ditaruh. Nah, indeks setnya kan tadi yang 7 bit kali setelah offset itu 1000101. Nah, itu yang desimal itu 69 dan yang hexanya itu 45. Jadi alamatnya itu disimpan di nomor set 0 hexa 45. Terus nomor 2, jelaskan mekanisme yang terjadi ketika senjata dipilih ditulis bening. Proses bening senjata dipilih melibatkan pemrosesan data menggunakan generalizer berintensitas tinggi untuk mengubah permukaan cakram, menciptakan pola pigmen atau perubahan posisi di PDL yang menyimpan data dalam pola pigmen lalu dilakukan verifikasi dan finalisasi untuk memastikan semua data benar dan dapat membaca. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Ada pertanyaan? Nggak aman. Itu yang yang atas yang aku nggak yang Vivo. Berarti kalian ada yang mau nanya nggak? Banyak nggak, soalnya ini sebenarnya kalau misalnya dijelasin kayak gitu kan emang ini sih kurang. Banyak nggak kalian? Satu masih ada nih. Kalau nggak aku mau share screen gambar Yang nomor 2. yang B nomor 2. Yang B. Yang soal tuh gimana tadi? B nomor 2. Oh, ya boleh share aja. Oke, sorry. Kamu mau Iya screen? sih. Terus Berarti mau share screen gue ya? Iya. Izin share. Dah,
send request. Nggak muncul nggak sih? Tapi ada logo. Tapi nggak muncul. Udah di low. Udah ada. Nggak muncul. Di mana muncul nggak? Belum. Oh, ini dulu. Nah, udah. Ya. Nah itu kan soalnya bentar. Ini soalnya. Wait. Nah soalnya itu nah misal sebuah cache memory hanya terdiri dari 5 baris aja. Nah ini dibikin 5 baris kan, blok 1, blok 2, 3, 4, 5. Nah mulai cache memory belum ada isinya. Nah terus dimasukin dari startnya PQTSAPU. Nih dibikin PQTSAPU AKI VRTS SW STSRTUX kan. U sampai U. Nah terus jika berikan penggantian yang digunakan before dan setelah data terakhirnya U, ini kan data terakhir U yang tadi kan. Kemudian datang data X, makanya terakhir jadi X. Nah maka data yang diganti adalah, nah jadi yang pertama kita masukin nih tabel yang paling kiri itu kan P ya, P kita masukin P, masuk ini P. Nah terus Q, jadi yang P tadi di bawah, ini masuk, terus T masuk, jadi ininya yang udah masuk di bawah kan P Q T, terus S masuk di bawah P Q T S. Nah A masuk kan sebelumnya kan nggak ada A kan, jadi bisa masuk tuh P Q T S A. Nah terus selanjutnya P nya itu kan sebelumnya udah ada ya P, udah ada kan di sebelumnya, jadi tetap tuh isinya A S T Q P yang kita dari bawah, jadi tetap karena P nya itu ada di sebelumnya. Terus yang U, masukin U itu kan sebelumnya nggak ada ya, jadi masukin jadi yang paling bawah jadi Q T S A U. Terus masukin A karena A nya sebelumnya ada jadi tetap, masukin Q karena Q sebelumnya nggak ada jadi tetap, masukin V karena sebelumnya itu nggak ada berarti bisa dimasukin. Terus I nya kan hilang, keluar kan. Masukin R karena R nya sebelumnya nggak ada, ya T nya keluar, R nya masuk, jadi yang paling itu S A U V R. Nah terus masukin T karena T nya sebelumnya nggak ada berarti dia bisa masuk, nah S nya keluar. Terus masukin R nya kan sebelumnya ada, jadi T, jadi tetap urutannya tetap sama A U V R T. Terus masukin S itu kan belum ada yang sebelumnya, jadi bisa tuh dimasukin U V R T S. A nya jadi hilang, masukin W nya sebelumnya nggak ada, bisa tuh dimasukin jadi V R T S W. Masukin S karena S nya sebelumnya nggak ada berarti S nya ada nih, berarti tetap isinya tetap. Masukin T karena T nya sebelumnya ada berarti tetap, masukin S karena sebelumnya ada berarti tetap, masukin R juga sama karena sebelumnya nggak ada tetap, T karena sebelumnya nggak ada tetap, U karena sebelumnya nggak ada U kan, jadi bisa dimasukin. Terus V nya itu keluar, jadi isinya R T S W U. Nah setelah itu dimasukin X karena X nya nggak ada, sebelumnya itu nggak ada X berarti bisa dimasukin. Nah terus sebelum X dimasukin itu R nya keluar, jadi isinya kan jadi T S W U X. Jadi kan pertanyaannya itu maka datang data X, maka yang diganti adalah, nah yang diganti itu R ini itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Ini udah gimana ya? Tutup aja. Oke, sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, udah Sam. Iya. Sudah sekian ya? Sudah kan ya?